Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bambang Irawan dengan nomor NIM 86060333. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas filsafat ilmu. Langsung saja ke videonya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Ya, yang pertama, satu, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat mengawasi atau mengevaluasi kritis terhadap metode, bukti dan klaim ilmiah. Memperkuat, memberikan landasan filosofis yang kokoh untuk pengembangan ilmu. Yang kedua, nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, objektivitas, bebas dari prasangka, kejujuran, melaporkan apa adanya, sedangkan replicability, hasil dapat diuji ulang. Tanggung jawab adalah ilmu untuk manfaat manusia. Yang ketiga, kesimpulan, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas dan landasan bagi perkembangan ilmiah yang benar dan bertanggung jawab dalam pendidikan. Nah, adapun di sini bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama, satu, kebenaran atau veritas, menuntut pengetahuan yang benar dan akurat berdasarkan bukti dan data yang valid. Dan yang kedua, kejujuran, yaitu integritas, jujur dalam penelitian dan pengajaran, tidak memanipulasi data atau plagiat. Sedangkan yang ketiga, kebebasan atau academic freedom, bebas berpikir dalam menyampaikan pendapatnya, ruang untuk inovasi dan kreativitas. Dan yang keempat, keadilan dalam kurung justice, yaitu akses pendidikan yang merata untuk semua, perlakuan adil kepada setiap learner. Dan yang kelima, tanggung jawab atau responsibility, ilmu untuk kemajuan kemanusiaan, dampak etis dari setiap tindakan pendidikan. Yang keenam, objektivitas, yaitu bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok berdasarkan logika dan bukti, bukan emosi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu kerendahan hati intelektual, ataupun di sini bersedia mengakui kesalahan, selalu belajar dan berkembang. Nah, adapun mengapa filsafat ilmu itu disebut pisau analisis? Ya, di sini telah dijelaskan. Ya, yang pertama, fungsi utama, satu, menganalisis konsep dasar apa itu teori, bukti, metode ilmiah. Sedangkan mempertanyakan asumsi, itu mengapa metode terlalu dianggap benar. Dan yang ketiga, menilai validitas, apakah kebenaran ilmiah sudah teruji dengan benar. Contoh, ketika ilmuwan menerima teori tertentu, filsafat ilmu bertanya, mengapa teori ini diterima? Apa buktinya? Apakah metodenya? Apakah metodenya valid? Sama seperti pisau yang membedah untuk melihat dalam filsafat ilmu, membedah asumsi-asumsi yang sering tidak dipertanyakan. Tokoh utama di dalam ini yaitu Karl Popper. Teori harus bisa dibuktikan salah. Yang kedua, Thomas Kuhn, paradigma dan perubahan revolusi ilmiah. Nah, jadi kesimpulan, filsafat ilmu adalah pisau yang menganalisis atau mengkritik dan memeriksa ilmu pengetahuan agar lebih kuat dan valid. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi 4 bagian. Yang pertama, menentukan apa yang diajarkan ontologi. Siswa belajar konsep gaya dengan mendorong meja sendiri, bukan menghafal definisi. Yang kedua, memilih cara mengajar. IPA, siswa melakukan eksperimen sendiri, bukan hanya mendengar penjelasan guru. Matematika, siswa menemukan rumus sendiri, bukan menghafal. Yang ketiga, menilai hasil belajar. Ujian bukan hanya pilihan ganda, tapi juga esai dan proyek. Dan yang keempat, mengambil keputusan etis. Guru tidak berhak menyalin karya siswa atau nilai kejujuran.
Dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. 1. Ontologi menentukan apa yang diajarkan. Soal apa yang harus dipelajari siswa. Contoh, kebijakan kurikulum 2013 menekankan potensi bukan hanya materi-materi PJOK, mengajarkan siswa aktif bergerak, bukan dari teori olahraga. Yang kedua, epistemologi menentukan bagaimana belajar atau soal bagaimana siswa terbaik belajar. Contoh, belajar jarak jauh, PJJ siswa watch video teori di rumah, diskusi via Zoom. Pembelajaran berbasis proyek, siswa membuat kerajinan bukan sekedar pembaca. Yang ketiga, aksiologi menentukan nilai dan kurikulum soal nilai apa yang ditanamkan. Contoh kebijakan kurikulum wajib pendidikan karakter PPKN. Nilai religius masuk dalam kegiatan sekolah. Oke, mungkin cukup itu aja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mengampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.